Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam, kebenaran menurut Allah dan Rasulnya, menurut Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, tentu saja akan banyak yang menentang, akan banyak yang melakukan perlawanan-perlawanan. Ini sudah sunnatullah, sobat-sobat. Nabi pun mengalami hal seperti itu sampai menggoncangkan jiwa. Dan ini juga akan terjadi kepada pelanjut estafet perjuangan beliau. Dan perlawanan, penentangan itu akan dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin mempertahankan posisi, ingin mempertahankan pengikut. Bahkan mereka ingin mempertahankan keuntungan mereka secara ekonomi. Karena sebenarnya sobat-sobat, kaum kafirin Quraisy bukannya tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Mereka tahu, tetapi kenapa mereka menentang? Mereka melawan, mereka mendustakan Rasulullah. Itu oleh karena mereka khawatir, mereka cemas akan kehilangan posisi, akan kehilangan keuntungan-keuntungan secara ekonomi. Dan mereka mulai mengadakan makar-makar. Mereka mencari cara bagaimana agar dakwah Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak dipercaya, tidak diikuti. Maka mereka mencari cara bagaimana. Kalau dikatakan Nabi Muhammad pendusta, dia ini dikenal sebelum diangkat menjadi Rasul adalah seorang yang sangat dipercaya, yang bisa dipercaya. Gelarnya adalah Al-Amin. Dan akhirnya mereka mendapat satu kata agar Nabi Muhammad dakwahnya tidak didengarkan, bahkan tidak diikuti oleh orang-orang di Mekah ketika itu. Maka mereka mengatakan Muhammad gila. Inilah kata-kata mereka untuk agar orang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun akan mengalami seperti itu, sobat-sobat. Kita akan mengalami penentangan-penentangan. Kita akan mengalami celaan, caci maki, akan dikuliti, akan dibedah kekurangan-kekurangan kita. Pribadi kita akan dibongkar. Karena mereka memang ingin mencari kelemahan-kelemahan kita. Karena secara argumentasi, secara dalil, mereka lemah. Mereka tidak bisa menandingi, apalagi mematahkan argumentasi yang berdasarkan kebenaran Allah dan Rasulnya. Maka mereka hanya bisa mencela, bisa memaki, dan menyerang secara personal, secara pribadi. Ini
yang juga dialami oleh Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Tetapi sobat-sobat, itu tandanya apa yang kita sampaikan itu benar. Karena semakin orang keras menentang, semakin orang bertubi-tubi menjelekkan pribadi kita, membongkar kelemahan-kelemahan kita, berarti yang kita sampaikan adalah benar. Nah, dan sobat-sobat, tanda lagi bahwa yang kita sampaikan adalah benar, lebih banyak yang menentang kita daripada yang mengikuti kita. Lebih banyak orang yang tidak senang kepada kita, orang yang tidak suka kepada kita, ketimbang orang yang menyukai kita. Karena dakwah itu bukan menghibur, bukan menyenangkan hati orang, akan tetapi dakwah itu menyampaikan kebenaran dan menunjukkan kesalahan-kesalahan, meskipun hal yang disalahkan itu adalah kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang berada di masyarakat tersebut secara turun-temurun dari mungkin nenek moyang mereka. Mereka pertahankan tradisi tersebut karena tradisi tersebut disitulah tempat mereka bergantung kepada pengikutnya. Disitulah mereka mendapat keuntungan secara sosial, dihormati, dan disitulah mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Maka ini mereka pertahankan meskipun tradisi itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan ini banyak disindir oleh Allah. Apakah kamu akan mengikuti bapak-bapak kamu? Padahal mereka tidak punya pengetahuan, kecuali hanya sangkaan-sangkaan, hanya dugaan-dugaan. Sobat-sobat, jumlah banyaknya orang yang mengikuti bukan menunjukkan itu kebenaran. Karena Allah juga mengingatkan di surat Al-An'am bahwa kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, niscaya engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi sobat-sobat, mari kita terus maju. Mari kita terus melangkah. Meskipun banyak perlawanan, banyak penentangan, kita dicaci maki, dicela, dan pribadi kita dibongkar kelemahan-kelemahannya. Mereka tuduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada di dalam diri kita. Dan ini semua sudah dicela oleh Allah. Wailul likulli humajatil lumajah. Celaka neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Janganlah kamu berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasrum minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.